Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Selasa malam Rabu tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 60 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin. Ada dua karakter yang tidak mungkin berkumpul di dalam diri seorang mukmin. Ada dua karakter yang tidak mungkin berkumpul dalam diri seorang mukmin. Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Karakter yang pertama adalah sifat pelit, dan karakter yang kedua adalah akhlak yang buruk. Akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang biografi siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Malam hari ini kita akan membahas tentang kandungan yang ada di dalam hadis ini. Tapi sebelum kita membahas kandungan yang ada dalam hadis ini, saya ingin menjelaskan status hadis ini. Status hadis ini atau derajat hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Kenapa kami menyampaikan pembahasan tentang hal ini? Karena barusan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Di dalam sanadnya ada apa? Kelemahan. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah seorang ulama pakar hadis. Beliau adalah seorang muhaddits, seorang ahli hadis. Bahkan
di setiap sub ilmu hadis, karya tulis beliau selalu menjadi rujukan. Jadi ilmu hadis itu memiliki sub-sub hadis. Ya. Ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu takhrij hadis, ada ilmu fikih hadis, ada ilmu ilalul hadis. Jadi dalam satu ilmu hadis ini ada apanya? Ada sub-subnya. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani ini hampir di setiap sub ini punya karya tulis. Punya buku yang beliau karang. Dan hampir di semua sub itu buku karya beliau dijadikan sebagai rujukan utama. Jadi beliau itu sangat nopo? Sangat pakar di dalam ilmu hadis. Para ulama hadis ketika mereka menyampaikan sebuah penilaian terhadap sebuah hadis, maka ungkapan yang mereka pakai adalah ungkapan yang detil. Sebelum kita lanjutkan, mohon mobil dengan plat berikut ini, ya, untuk sementara dipindahkan karena ada mobil yang mau keluar sebab istrinya sedang sakit di rumah sakit. Mobil yang pertama, mobil dengan plat R 1819IR. Kemudian mobil AA 1691FL serta mobil plat R 1277ZC. Ya. Sebenarnya enak kalau disebutkan merek mobilnya. Enggak semuanya orang hafal plat. Jadi kan hafal plat pada. Jadi kalau ngumumin kayak gini tuh harusnya tuh mobilnya apa gitu. Avanza kah, Innova kah gitu. Warnanya apa gitu. Tapi kalau cuma plat itu belum tentu orang. Tapi mudah-mudahan yang disebutkan ini pada hafal plat mobilnya. Baik. Itu ketika mereka akan memberikan sebuah penilaian terhadap suatu hadis. Entah itu menilai hadis ini sahih atau dhaif. Para ulama itu mereka sangat hati-hati dalam membuat sebuah statement, dalam membuat sebuah pernyataan. Jadi ketika mereka akan menilai hadis, kalau boleh saya kasih ilustrasi, kalau dalam perkuliahan itu nilai itu ada A plus, terus amin, terus A tok, iya gitu, betul. Terus ada B plus, ada B min gitu ya, ada B tok. Jadi walaupun cuma ketambahan apa? Plus. Itu berbeda dengan yang A saja. Itu namanya ungkapan. Jadi para ulama hadis ketika mereka akan memberi sebuah penilaian terhadap suatu hadis, maka ungkapan mereka itu sangat teliti dan hati-hati. Sangat cermat ungkapan mereka. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu ungkapan-ungkapan mereka dalam menilai sebuah hadis sahih atau tidak. Sahih misalnya. Mereka itu ketika akan menilai sebuah hadis sahih, itu ada level-levelnya. Misalnya ya, level yang paling tinggi mereka akan katakan hadis ini mutawatir. Napa? Mutawatir. Ini sudah level paling napa? Tingginya suatu hadis. Kadang-kadang mereka mengatakan hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih niku hadis riwayat napa? Bukhari dan Muslim. Ini juga termasuk yang levelnya paling napa? Paling tinggi. Kadang-kadang mereka mengatakan hadis ini sahih. Kadang mereka mengatakan hadis ini
hasan, sahih. Kadang mereka mengatakan hadis ini hasan. Ini adalah penilaian yang levelnya berbeda-beda, walaupun sama-sama hadisnya nopo sahih. Lain cerita ketika mereka mengatakan hadis ini isnadnya sahih, atau hadis ini isnadnya hasan misalnya. Ketika mau membandingkan antara dua statement, hadis ini sahih dengan hadis ini isnadnya sahih, kira-kira ya, saya tanya jenengan nih, antara dua ungkapan ini, hadis ini sahih sama hadis ini isnadnya sahih, kira-kira menurut jenengan levelnya tinggi mana? Yang sahih atau yang isnadnya sahih? Yang mana? Sahih. Berarti tahu sinau hadis ya. Betul. Yang Anda jawab betul. Jadi ketika dikatakan hadis ini sahih, itu levelnya lebih tinggi dibandingkan apa? Isnadnya sahih. Karena bisa jadi isnadnya sahih, tapi matannya bermasalah. Ya. Jadi para ulama itu ketika memberikan sebuah penilaian, statement yang mereka ucapkan itu sangat hati-hati, sangat cermat, sangat teliti. Tadi saya nyontohin tentang hadis, penilaian hadis sahih. Sekarang saya pindah. Ketika mereka memberikan penilaian terhadap sebuah hadis itu dhaif, itu pun juga bertingkat-tingkat. Kalau tadi dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah. Berarti kalau tadi itu semakin tinggi, kalau ini semakin terpuruk. Ya. Di antara statement yang menunjukkan hadis itu sangat terpuruk sekali levelnya adalah ketika mereka mengatakan hadzal haditsu la asla lahu. La asla lahu. La asla lahu itu tidak ada asal usulnya. Kenapa? Tidak ada asal usulnya. Ya orang ngendi kira-kira kayak gue. Ini tuh dari mana sih? Biasanya para ulama ketika menyatakan sebuah hadis ini tidak ada asal usulnya, itu adalah karena hadis ini nggak ditemukan di dalam buku-buku hadis yang terpercaya. Iya disebutkan dalam buku, tapi buku itu bukan buku apa? Hadis yang terpercaya. Dan itu biasanya hadis tersebut gak ada sanadnya. Gak ada apanya? Gak ada sanadnya. Kalau gak ada sanadnya ini gak bisa ditelusuri, gak bisa diteliti. Kalau ada sanadnya itu masih bisa diteliti. Ngomong-ngomong, jenengan ngerti sanad? Sanad itu adalah urutan orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Contoh nih ya, Imam Bukhari itu kan hidup di abad ketiga. Imam Bukhari itu ketemu sama Nabi SAW apa tidak? Ya jelas tidak lah. Karena Imam Bukhari hidupnya di abad keberapa? Ketiga. Antara beliau dengan Nabi SAW itu ada berapa ratus tahun? Ada 300-an tahun. Mana mungkin ketemu? Kok bisa Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Ya karena beliau mendapatkan hadis itu dari siapa? Gurunya. Gurunya dapat dari siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi dapat dari siapa? Gurunya lagi. Dari tabi'in, dari atba'at tabi'in, terus dari tabi'in, terus dari sahabat Nabi, terus dari Nabi SAW. Ini namanya apa? Sanad. Kalau hadis la aslalahu, nggak ada asal usulnya, itu sanadnya nggak ada. Bagaimana mau diteliti? Bagaimana mau dikaji?
Saya kasih contoh. Hadis yang nggak ada asal usulnya. Konon, ya saya pakai konon ya. Karena hadisnya nggak ada apa? Asal usulnya. Konon, ada sebuah hadis yang berbunyi, "Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu Allahu bihi." Seandainya salah satu dari kita memiliki sebuah prasangka baik terhadap suatu batu, apa? Batu. Niscaya batu itu akan memberikan manfaat kepadanya. Seandainya seseorang punya apa? Prasangka baik terhadap suatu batu, niscaya batu itu akan memberikan manfaat sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Contoh, prasangka baik siapa? Ki watu bakal membuat dagangan kita laris. Apa buktinya? Prasangka saya. Berdasarkan terawangan saya. Apa yang akan terjadi? Sesuai dengan apa yang dia prasangkakan. Berarti dagangannya bakalan laris. Saya memprediksikan batu ini kalau dibikin mata cincin akan membuat kewibawaan kita semakin apa? Semakin tinggi. Akan membuat kita semakin disegani. Apa yang akan terjadi? Seperti yang dia prasangkakan. Dia akan semakin disegani, dia akan semakin berwibawa. Oke. Ini hadis kalau ketahuan sama dukun, wah, senang banget ke dukun. Karena dodolannya apa? Jimat. Berarti ini hadis yang bisa dijadikan sebagai penglaris bakul jimat. Apa mungkin Rasulullah SAW mengucapkan kalimat seperti tadi? Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Nabi SAW pernah menyampaikan seperti itu dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan. Bagaimana mungkin kemudian Nabi SAW memotivasi orang supaya apa? Pakai batu gitu. Ya. Untung masa batu sudah lewat ya. Ya. Kalau masa batu masih ramai mungkin tambah ramai. Ya. Hadis ini yang tadi kita dengar barusan, itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, la asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Sanadnya tidak ada, di buku hadis tidak ada. Mungkin yang bikin dukun. Mungkin. Nah, gini dong. Mobil Xenia hitam. Nah, gitu. Parkirnya di timur masjid. Ya. Engkau orang ngerti timur. Timur mana timur? Sana. Ya. Xenia hitam, parkirannya di timur masjid. Nomor platnya R1632UA. Nah, baik. Oke. Itu contoh hadis yang la aslalahu. Tidak ada apanya? Asal usul. Ada statement yang lain yang menunjukkan betapa parahnya sebuah hadis, yaitu ketika ulama mengatakan hadis ini maudhu'. Maudhu' itu artinya apa?
palsu. Hadis apa? Palsu. Mending mana antara hadis palsu sama hadis yang tidak ada asal usulnya? Ya orang asing mending. Tapi kalau kita mau mending-mendingan antara yang parah-parah ini, ya lebih mending yang palsu karena ada apanya? Sanadnya. Hadis palsu itu ada sanadnya. Kenapa ulama berani mengatakan hadis ini palsu? Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi hadis yang levelnya adalah kadzab. Kadzab itu pendusta. Jadi ketika di dalam sebuah sanad hadis ada satu perawi hadis yang dihukumi oleh ulama sebagai pendusta, itu berarti hadisnya langsung jatuh derajatnya menjadi hadis apa? Palsu. Oke. Ini berarti termasuk yang lemahnya parah atau ringan? Parah ini. Contoh lagi yang lemahnya parah. Dhaifun jiddan. Hadis ini lemah banget. Itu berarti lemahnya apa? Parah. Nah, ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, wa fi sanadihi dha'fun. Hadis ini di dalam sanadnya ada kelemahan. Kalimat ini. Hadis ini di dalam sanadnya ada kelemahan. Saya nyoba ngetes jenengan. Ungkapan tadi kira-kira itu menunjukkan hadis tersebut parah lemahnya atau ringan? Kok sepi? Nanti kalau keliru saya luruskan. Kira-kira hadis ini di dalam sanadnya ada kelemahan. Itu kira-kira ungkapan tadi menggambarkan bahwa hadis tersebut dhaifnya parah atau ringan? Ringan. Ringan. Karena Ibnu Hajar tidak mengatakan hadis ini dhaif. Beliau juga tidak mengatakan isnaduhu dhaif. Isnadnya dhaif. Tapi beliau mengatakan fi isnadihi dha'fun. Di dalam sanadnya ada kelemahan. Itu adalah isyarat dari beliau bahwa hadis ini walaupun lemah, tapi lemahnya ringan. Emang kenapa kalau lemahnya ringan? Kalau lemahnya ringan itu, seandainya ada riwayat lain yang senada dengan riwayat itu, jalurnya berbeda, dan levelnya juga lemahnya ringan, itu bisa naik kelas. Bisa naik nopo? Kelas. Menjadi nopo? Hasan li ghairihi. Sehingga status hadisnya yang awalnya dhaif bisa menjadi hasan, yang awalnya enggak bisa dipakai bisa dipakai. Ya. Kalau boleh saya analogikan, bocah cilik kon ngangkat meja, berat ya. Bisa? Berat. Tapi kalau bocah cilik kayak 10, bisa? Bisa. Itu logika sederhananya. Ini hadis lemah, tapi lemahnya ringan. Ketika ada lemah yang ringan berikutnya, lemah ringan berikutnya, maka ini bisa naik tingkat, naik level. Dari yang awalnya dhaif menjadi apa? Hasan. Ustaz, kalau ada hadis palsu dan banyak jalurnya, ini palsu, ini palsu, ini palsu, ini palsu, bisa naik enggak Ustaz levelnya? Hah? Tidak.
Bahkan semakin membuat kita yakin itu adalah hadis palsu. Karena para pendusta berkumpul jadi satu. Oke, Ustaz, emang hadis tadi itu ada penguatnya memang? Ada. Hadis yang senada dengan hadis tadi dan sahih ada. Apa bunyinya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah beliau berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi jawfi rajulin muslimin. Tidak mungkin berkumpul di dalam jiwa seorang mukmin sifat pelit dan keimanan. Napa? Tidak mungkin berkumpul di dalam jiwa seorang mukmin dua hal. Napa? Pelit dan iman. Mirip hadisnya dengan hadis tadi. Hadis yang barusan saya baca adalah riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Baik. Mari kita mengkaji hadisnya. Ya, tadi kita selesai menyebutkan status hadis, sekarang kita akan mengkaji makna hadis. Tidak mungkin berkumpul di dalam jiwa seorang mukmin dua sifat. Sifat pelit dan akhlak yang buruk. Malam ini kita hanya akan membahas tentang sifat pelit. Akhlak buruk kita akan kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Secara gampang, mukmin tidak mungkin pelit. Itu bahasa apanya? Simpelnya. Mukmin tidak mungkin apa? Pelit. Berarti kalau ada orang pelit, dia bukan mukmin. Dan kalau ada orang mukmin berarti pasti dia apa kebalikannya pelit? Orang pelit, dermawan. Dermawan. Saya ulangi. Kalau ada orang pelit pasti dia bukan mukmin. Kalau ada mukmin pasti dia dermawan. Enggak mungkin mukmin pelit. Berarti dewek sih mukmin apa utuh ya? Nanti saya akan jelaskan. Statusnya apa ini? Mukminan apa? Nanti saya akan jelaskan. Tapi pertanyaannya, kenapa enggak mungkin ketemu dua hal tersebut? Iman dan apa? Pelit. Kenapa enggak mungkin? Karena antara iman dan pelit itu memiliki nilai dasar yang bertentangan. Iman punya nilai dasar, pelit punya nilai dasar. Dan nilai dasar masing-masing dari dua hal ini itu bertentangan. Bertolak belakang. Kontradiktif. Saya jelaskan. Iman itu mendorong seseorang untuk berbagi. Pelit. Sebutkan. Pelit. Iman mendorong seorang berbagi. Pelit mendorong seseorang untuk tidak berbagi. Makanya nggak ketemu. Ya, ibarat apa nih? Besi berani ketemu karo apa jenenge? Hah? Apa itu kalau ketemu nggak bakal ketemu itu siapa jenenge ke? Hah? Apa karo apa? Magnet apa? Utara selatan. Bener. Ya, iki direkam lho, aku salah kok jenengan lho sing tanggung jawab.
Ora bakal ketemu. Kapan ketemu nih kalau apa karo apa? Kalau sama bertolak belakang. Selatan sama selatan gitu ya. Kalau utara selatan gandeng gitu ya. Ibarat seperti itulah kira-kira. Gak akan ketemu. Yang satunya nyuruh berbagi yaitu keimanan. Yang satunya nyuruh untuk tidak berbagi. Bukankah keimanan itu mendorong kita kalau punya duit dan ada orang membutuhkan? Bukankah keimanan kita mendorong kita untuk menyisihkan sebagian duit kita buat orang itu? Kalau pelit, apa? Mendorong kita untuk aja, eman-eman. 1.000 dikurangi kok jadi 90.000. Nggak ketemu. Oke. Jadi iman nyuruh nopo? Berbagi. Pelit kebalikannya. Nggak akan ketemu. Iman mendorong kita untuk yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa? Iman mendorong kita untuk napa? Yakin dengan balasan dari Allah. Pelit mendorong kita untuk meragukan. Meragukan itu level paling napa? Ringan. Paling parahnya enggak percaya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu dia yakin, hakul yakin. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Siapa yang mengatakan seperti itu? Rasulullah SAW. Orang yang beriman itu yakin, seyakin-yakinnya dengan sabda Nabi SAW. Yang menyebutkan bahwa harta ketika disedekahi tidak akan berkurang. Sedangkan pelit akan mengatakan jere sapa. Alias dia ragu, bahkan apa? Tidak percaya. Kata siapa? Genah-genah 1.000 dikurangi bismillah 10.000, ya jelaslah berkurang jadi berapa? 90.000. Kue jenengane logika medit. Ustaz itu matematika, Ustaz. Iya matematika. Tapi Allah akan ganti. Diganti itu enggak mesti diganti nominalnya. Tapi bisa juga Allah berikan ganti berupa keberkahan. Kalau diganti nominal itu berarti 90.000, tahu-tahu nanti datang lagi rezeki menjadi berapa? Karepe pira? 1 juta. Itu berarti diganti dalam bentuk apa? Nominal. Bisa saja Allah memberikan ganti bukan dalam bentuk nominal, tapi dalam bentuk keberkahan. Maksudnya bagaimana Ustaz? 90.000 jumlahnya akan tetapi cukup untuk hal-hal di luar nalar kita. Anaknya 10. Berapa? 10. Kira-kira 90.000 untuk ngasih makan anak 10 itu cukup berapa hari? Apa jenengan anaknya 10? Cukup berapa hari? Secara logika paling juga sehari sudah apa? Sudah habis. Tapi kenapa 5 hari bisa cukup dengan 90.000? Itu adalah keberkahan yang susah diapakan? Dilogikakan. Kok bisa Ustaz? Ya bisa aja, mungkin bocahnya mangane ora akeh. Mungkin aja. Kenapa kok enggak banyak? Karena cepet
wareg. Sedangkan yang itu, yang pelit itu, seceding kurang. Ya. Atau mungkin anak-anaknya ini Masya Allah nggak terlalu nuntut lauk yang macam-macam. Anak tempe ya dimakan. Ya. Sedangkan yang itu karepe wingi wis gule, siki kudu sate, ngesuk kudu bakso ya. Sing larang siapa? Apa? Apa? Apa pada biasanya orang larang? Itu namanya diganti keberkahan. Jadi nggak akan ketemu antara nopo? Pelit dengan iman. Karena nilai dasarnya nopo? Bertolak belakang. Oke. Tadi saya janji ya. Mukmin nggak mungkin pelit. Berarti statusnya apa Ustaz? Kalau ada orang ngaku beriman dan pelit, statusnya apa Ustaz? Kafirkah Ustaz? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Orang itu mukmin tapi imannya tidak sempurna. Kenapa? Mukmin tapi imannya tidak sempurna. Atau bolehlah kalau jenengan mau katakan dia ini baru muslim. Baru apa? Muslim. Jadi di dalam literatur agama kita, orang itu levelnya paling rendah apa? Muslim. Di atas muslim apa? Mukmin. Di atas mukmin apa? Muhsin. Level paling rendah apa? Muslim. Nanti kalau tambah bagus imannya naik jadi apa? Mukmin. Nanti tambah bagus lagi jadi apa? Muhsin. Kalau mukmin berarti dia beriman. Kalau muhsin berarti dia berihsan. Nah mungkin orang tadi itu baru level apa? Muslim. Muslimnya pun baru muslim KTP. Ya. Jadi tidak kafir. Tapi imannya pasti tidak nopo sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena dia terjerumus kepada dosa besar. Apa? Dosa besar. Berarti pelit dosa besar. Iya. Pelit itu dosa besar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal bukhlu jinsun. Sifat pelit itu adalah sifat induk. Tahtahu anwa'un kabairu wa ghairu kabair. Sifat induk ini membawahi berbagai macam bentuk dan tingkatan sifat pelit. Jadi pelit itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Dan di antara sifat pelit itu ada yang levelnya sudah masuk dosa besar. Jelas kalau ada mukmin berbuat dosa besar, pasti imannya berkurang. Itu pasti. Karena iman seseorang itu tidak selalu stabil. Iman itu naik, turun. Kapan naik? Kalau amalnya bertambah. Kapan turun? Kalau dosanya bertambah. Salah satu yang akan menyebabkan turunnya banget itulah dosa besar. Kalau nyungsep, syirik. Bahkan sampai imannya hilang, blas, nggak berbekas. Itu dosa syirik. Yang membuat iman itu jatuh adalah dosa-dosa. Berkurang adalah dosa-dosa. Apalagi dosanya dosa besar. Sedangkan pelit termasuk dosa
besar. Makanya wajar seandainya imannya kemudian jadi tidak sempurna alias berkurang jauh. Makanya dia tidak layak untuk menyandang label mukmin, apalagi mukmin yang sempurna. Set. Tadi kan dikatakan pelit itu bertingkat-tingkat. Berarti ada yang dosa besar, ada yang bukan dosa besar. Iya. Betul. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tadi saya sampaikan, kabairu wa ghairu kabair. Pelit itu ada yang levelnya termasuk dosa besar, ada yang levelnya bukan termasuk dosa besar. Kita bahas ya, kita kasih contoh. Yang levelnya dosa besar itu yang seperti apa? Kata beliau, fa innal bukhla minal kabairi wa huwa man'ul wajibat. Pelit yang termasuk dosa besar adalah ketika pelit itu menghalangi kita untuk menunaikan kewajiban. Menunaikan apa? Kewajiban. Dan biasanya kalau pelit itu urusannya dengan uang, duit. Berarti yang dimaksud dengan kewajiban di sini kewajiban berupa duit. Karena Allah memberikan kewajiban kepada kita dalam banyak hal. Ada kewajiban mata, ada kewajiban tangan, ada kewajiban hati, ada kewajiban kaki, dan ada kewajiban harta. Jadi harta itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Apa contoh? Zakat. Contoh yang lain apa? Memberikan nafkah kepada anak dan istri. Berarti kalau ada orang tidak mau menunaikan zakat karena apa? Pelit, dia telah melakukan dosa besar. Atau ada orang tidak mau menafkahi istri dan anaknya karena pelit, berarti dia telah melakukan dosa besar. Nanti kita akan jelaskan dalilnya. Silakan.
Allahumma Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jadi pelit yang termasuk dosa besar adalah pelit yang menghalangi seseorang untuk menunaikan kewajiban harta. Contohnya apa? Zakat, terus nafkah kepada keluarga yang dia tanggung. Contoh, apa dalilnya? Apa dalilnya? Bahwa itu termasuk dosa besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 180. Surat apa? Ali Imran ayat 180. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada dia, jangan pernah mengira bahwa itu baik buat mereka. Orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, jangan pernah berpikir itu baik buat dia. Karena selama ini orang pelit itu mengira dengan dia pelit maka hartanya akan semakin melimpah. Jangan pernah berpikir itu baik buat dia. Terus apa kata Allah? Bal huwa syarrul lahum. Justru itu adalah buruk buat dia. Justru itu akan merugikan dia. Kenapa demikian? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Karena harta yang dia tumpuk itu dan tidak mau dia zakati tadi akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Disuruh nopo? Disuruh bawa itu harta yang dia tumpuk. Kan cuma bawa, Ustaz. Di dalam ayat lain, di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Ayat minten 34 sampai 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, kemudian dia tidak menzakatinya, kasih tahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Apa bentuknya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang dia tumpuk itu akan dibakar di neraka jahanam sampai mencair. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian cairan yang mendidih itu akan digunakan untuk menyiram sekujur tubuhnya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ketika dia sedang kesakitan tubuhnya, maka kemudian dikatakan kepada dia, ini loh yang kalian timbun buat kalian sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakan akibat dari apa yang kalian timbun. Itu berarti siksaan secara fisik dan secara psikis. Rasakno gitu kira-kira. Jadi kalau orang jatuh dari pohon, sakit enggak? Sakit. Kalau ada orang datang, syukur. Priwe? Tambah sakit. Berarti sakit apa?
luar dalam. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa pelit tidak mengeluarkan zakat itu termasuk dosa besar. Buktinya apa? Buktinya mendapatkan ancaman siksaan yang mengerikan. Nggak mungkin kalau dosa kecil diancam dengan seperti itu. Oke. Tadi contoh yang kedua kita sebutkan adalah tidak mau mengeluarkan zakat terus tidak mau menafkahi keluarga. Tidak mau. Berarti aslinya dia mampu. Tapi tidak mau karena pelit. Kenapa sih bojone kuru banget? Ini bukan asli kuru ya. Bukan asli kurus, bukan. Tapi kurusnya karena kurang gizi. Orang madang. Atau madang lawe kerupuk. Loh si jenengan bu gajinya gede. Jadi bojone ke kayak kurang gizi temen sih kena ngapa? Aku lagi nabung kok. Gue ngapa sih? Aku pengen tuku Ferrari. Dosa besar. Dalam hal-hal yang sifatnya primer. Makan primer bukan? Primer. Ya, bukan sekunder, apalagi tersier, bukan, itu primer. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam An-Nawawi. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut. Seorang itu sudah dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Berarti siapa? Istri dan anak. Istri dan anak. Berarti kita harus dermawan kepada siapa? Istri dan anak. Jadi jangan sampai kita dermawan sama janda di negeri antah berantah, terus pelit sama anak dan istri. Ini dermawan salah alamat. Ya. Dermawan dengan keluarga yang jauh, tapi pelit sama istri dan anak. Ini salah besar. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. 3 bentuk mengeluarkan harta, infak. Dinar, duit, ya, yang kamu infakkan untuk jihad fisabilillah. 1. Harta yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. 2. Harta yang kamu sedekahkan untuk orang miskin. 3. 4. Harta yang kamu nafkahkan buat keluargamu. Ada berapa? 4. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Yang mana? Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang nomor 4. Yaitu yang kita nafkahkan kepada anak dan istri kita. Berarti jenengan bantu orang di pinggir jalan yang butuh. Dan kita tidak kenal siapa dia. Dengan jenengan memberikan makanan, minuman, buat siapa? Anak dan istri. Lebih besar mana pahalanya? Yang buat anak dan istri. Berarti bargie Bali gawa gorengan. Martabak. Pak ngesuk ngaji jensut maning ya. Jenengan pas ngaji jensut jadi apa?
jadi loman, jadi dermawan. Ya. Kita itu Muslim itu punya skala prioritas. Punya apa? Skala prioritas. Saya tidak katakan jangan memberi bantuan kepada orang miskin di luar, bukan. Tapi kita itu tahu mana yang harus diapakan? Diutamakan. Mukmin itu tahu itu. Itu kalau dalam bahasa fikihnya namanya fiqhu al-aulawiyat. Fikih prioritas. Kita harus ngerti. Jadi kita punya kakak, punya adik, punya anak, punya istri. Duit ada. Cukupnya hanya untuk salah satu dari 2 atau 3 pihak tersebut. Mana yang harus didahulukan? Istri dan anak. Duit yang ada di tangan kita hanya cukup untuk satu pihak. Kalau kita kasihkan kepada kakak dan adik, istri dan anak nggak dapat. Kalau kita kasihkan kepada istri dan anak, kakak dan adik nggak dapat. Berarti mana yang harus kita kasih duluan? Istri dan anak, itu namanya prioritas. Kecuali kalau seandainya duitnya cukup untuk semuanya. Itu nur fauqa nur. Itu cahaya di atas apa? Cahaya, bagus. Tapi masalahnya duit orang cukup. Ketika duitnya nggak cukup, maka yang harus didahulukan anak dan istri. Ya. Bukan kakak dan adik. Apalagi janda di kampung sebelah. Itu nggak paham prioritas itu. Prioritas Ustaz. Si Ayu masalahnya itu prioritas nafsu itu namanya. Ya. Kecuali kalau harta jenengan banyak, tidak masalah, bagus. Ya. Oke, itu yang termasuk dosa besar. Yang tidak termasuk dosa besar itu pelit yang seperti apa, Ustaz? Ya, kalau tadi kan dosa besar. Pelit yang tidak termasuk dosa besar, bahkan mungkin juga tidak termasuk dosa. Itulah ketika kita punya tetangga berkecukupan. Kenapa? Berkecukupan. Terus kita baru pulang dari luar kota dan bawa apa? Oleh-oleh. Lalu kita tidak membagikan oleh-oleh itu kepada tetangga yang berkecukupan. Apakah itu pelit? Itu pelit bukan? Pelit. Tapi bukan termasuk dosa besar. Karena tetangganya berkecukupan. Dan oleh-oleh itu bukan termasuk sesuatu yang sifatnya primer. Oleh-oleh paling kan apa? Ya sesuatu yang sifatnya hanya sekedar tersier lah ya. Pelengkap-pelengkap biasanya. Itu pelit tapi nggak termasuk dosa besar. Dan bahkan mungkin tidak termasuk dosa. Karena itu tidak wajib. Berarti ngesuk nek gawa oleh-oleh. Orang dibagi. Ya dibagi. Ya, jadi saya itu bukan lagi membahas jangan bagi, tapi kita itu lagi membahas hukum. Ya, apakah ini dosa atau tidak? Dosa. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.